Jumpa lagi di channel video Bu Eli Sahabat Kimia. Siapa saja yang kepo sama kimia, yang ingin belajar kimia dengan konsep-konsep yang penting, yang benar, tanpa menghafal, silakan join di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bisa request materi apa saja yang mau kita pelajari bersama. Terima kasih. Baik sahabat kimia, kita akan masuk ke dalam seri elektrokimia. Di seri ini kita belajar konsep-konsep kimia dalam kelistrikan ya, sahabat kimia. Nah, bahasan kali ini adalah tentang konsep penting sel volta. Apa itu sel volta ya, dan bagaimana membuat diagram sel volta dengan komponen-komponen yang esensial, yang penting ya. Bagaimana caranya? Kita langsung mulai saja sahabat kimia. Nah, Eli sajikan contoh di sini adalah sel volta atau kita sebut sel galvani pada dua buah logam Zn dan Cu ya sahabat kimia, ada Zn dan Cu ya. Nah, bagaimana penjelasan dari diagram sel ini, dan kemudian kita juga perlu bisa membuatnya sendiri ya sahabat kimia. Langkah awal kita mengingat yang namanya deret volta ya sahabat kimia ya. Jadi kita perlu ingat letak masing-masing logam ini ada di sebelah mananya satu sama lain ya. Nah, kalau di sel volta Cu dan Zn, ternyata Cu ada di sebelah kanannya Zn ya, seperti ini posisinya ya. Dan kita tahu makin ke kanan ya, maka potensial reduksi itu semakin besar positif, sehingga logam itu makin tidak reaktif ya, makin tidak mengalami oksidasi atau sulit mengalami oksidasi, atau dibalik mudah mengalami reduksi ya, makin tidak reaktif atau kita sebut merupakan oksidator kuat ya. Nah, sebaliknya logam yang makin ke kiri, misalnya pada Li ya, mentoknya di Li, ini adalah logam yang sangat reaktif, makin mudah mengalami oksidasi, bereaksi dengan oksigen di udara, dengan oksigen dalam air, sehingga mudah mengalami perkaratan atau korosi, dan kalau dibalik dia sulit mengalami reaksi reduksi ya. Sehingga kita katakan logam-logam makin ke kiri ini adalah reduktor kuat. Nah, berdasarkan pemahaman pada deret volta letaknya ada di mana, maka kita nanti akan menentukan bahwa Cu ini akan mengalami reduksi, sementara Zn akan mengalami oksidasi ya. Sahabat kimia, itu harus kita awali dengan itu ya. Nah, berikutnya maka kita akan membuat notasi sel dulu untuk meyakinkan kita ya, bahwa zinc itu yang mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+, ya, bilang oksidasi ya memang Zn2+ ya, ini diingat ya, Zn2+ ya. Lalu di sini ada jembatan garam, ini jembatan garam yang garis tegak 2 ya, dan akan pada reaksi reduksinya, ini oksidasinya adalah Zn menghasilkan Zn2+, sementara reduksinya adalah Cu2+ menghasilkan Cu ya. Ini reaksi reduksinya ya. Nah, kemudian reaksi redoksnya ya. Sekarang kita buat reaksi redoksnya aja langsung ya sahabat kimia di sini. Reaksi redoks ya. Reaksi redoks adalah reaksi oksidasi dan reduksi ya. Kita gambar ya. Oksidasi itu terjadi di anode. Anode itu tempat terjadinya oksidasi. Ya, ini adalah kutub negatifnya ya, yaitu logam zinc yang kita letakkan sebagai elektroda di anode itu akan mengalami pelepasan 2 mol elektron menghasilkan kation Zn2+ ya. Kemudian katode, sahabat kimia, katode ini kita sebut kutub positif ya. Kutub positif itu nanti akan mengalami reduksi ya, sahabat kimia. Reduksi adalah reaksi yang menangkap elektron, yaitu Cu2+. Di larutan elektrolitnya nanti itu akan menangkap 2 mol elektron menghasilkan logam Cu ya, sahabat kimia. Jadi 2 mol elektronnya ini dari sini ya. Dari sini ya. Kemudian kita jumlahkan nanti ya. Lalu ini kita eliminasi 2 mol elektron, sehingga reaksi redoks lengkapnya itu adalah Zn ditambah Cu2+, sahabat kimia, menghasilkan Zn2+, ya, Zn2+ ditambah Cu ya, sahabat kimia ya. Nah, lalu bagaimana kita meletakkan Zn dan Cu itu ya, sekali lagi anodenya mengalami oksidasi, anodenya adalah Zn, katode adalah elektroda nanti akan mengalami reduksi terjadi di sini, dan katodenya adalah Cu ya.
Sehingga kita perlu membuat diagram seperti ini ya. Jadi kita buat dua wadah ya sahabat kimia seperti ini. Ya, lalu kita letakkan logam-logamnya. Nah, ya, kita letakkan logam-logamnya. Ya, ini Zn. Zn ya, jadi Zn adalah anode kutub apa? Negatif. Dan ini adalah Cu. Cu itu sebagai elektroda yaitu katode kutub positif ya. Kemudian sahabat kimia, ke dalam masing-masing elektroda ini harus dicelupkan larutan ya sahabat kimia, kita celupkan larutan elektrolit yaitu garam-garam yang mudah larut, jangan yang mengendap ya, garam yang mudah larut yang punya KSP besar, jangan yang KSP-nya kecil ya. Nah, zinc ini kita ambil garam yang mudah larut yaitu misalnya zinc Cl2 ya Bu Eli cenderung menggunakan ini atau zinc nitrat ya ZnNO3 2 kali ya. Nah, sementara Cu kita menggunakan ini larutannya sangat umum CuSO4 ya. Jadi kation logam pada larutan elektrolit di katode harus sama dengan logam di katode itu ya. Demikian juga kation logam dari garam-garam larutan elektrolit ini harus sama dengan logam pada anoda. Jadi kalau di sini Zn, ini Zn2+. Kalau di sini Cu, maka ini Cu2+. Ya. Kemudian kedua wadah ini ya, kita hubungkan dengan kabel ya, kabel yang di dalamnya ada kawat tembaga yang bersifat good konduktor ya, good konduktor. Nah, kabel ini kita hubungkan sahabat kimia dengan alat yang namanya voltmeter ya, kita tulis di sini ya. Ini voltmeter ya, voltmeter. Nah, sahabat kimia, voltmeter adalah alat untuk mengukur apa? Tegangan listriknya. Nanti kita baca satuannya dalam volt. Nah, lalu pada alat voltmeter itu nanti jarum akan bergerak ke kanan ya. Kalau misalnya di sini angka nolnya, maka ini akan bergerak ke kanan. Mengapa? Karena ada aliran elektron dari anode ya ke katode ya. Jadi kita perlu menyertakan, ingat, kita perlu menyertakan tanda panah ke sini sahabat kimia. Ah, tuh ya. Nah, tanda panahnya ingat, jangan kebalik ya. Dari Zn ke Cu atau dari anode ke katode ya, sehingga jarum dari voltmeter itu akan bergerak ke arah katode. Jangan kebalik. Kalau kebalik berarti pemasangannya kebalik ya, sahabat kimia. Nah, karena elektron itu bergerak dan ngumpul di katode, di elektrode katode ini, maka arus bisa berhenti. Oleh karena itu, kita perlu memasang yang namanya jembatan garam di sini ya. Jadi jembatan garam ini akan menghubungkan kedua elektrode ini ya, seperti ini. Atau kita buat yang lebih tebal ya, sahabat kimia. Nah, ini Bu Eli buat agak tebal. Seperti ini. Jadi jembatan garam itu kita bisa membuat dengan sangat mudah sahabat kimia, yaitu menggunakan tisu yang kita basahi dengan larutan jenuh garam dapur ya sahabat kimia. Ini kita namakan jembatan garam. Jembatan garam. Jembatan garam pilihlah garam-garam netral yaitu saran ya NaCl atau KCl atau kita menggunakan NaNO3 atau KNO3, umumnya garam-garam netral ya. Nah, jembatan garam ini yang terbuat dari tisu yang dibasahi dalam larutan jenuh garam dapur atau NaCl itu nanti akan menetralkan kelebihan dan kekurangan elektron di kedua sisi ya. Jadi pada sisi anode ini akan kekurangan elektron. Kenapa? Karena elektronnya akan mengalir terus-menerus ke arah katode. Sehingga yang kekurangan elektron ini akan artinya anion dari jembatan garam Cl- akan pergi ke sini ya. Sementara pada katode terjadi penumpukan elektron sehingga kation dari jembatan garamnya yaitu K+ misalnya ya, K+ atau Na+ itu akan bergerak ke sini ya. Jadi kation menuju katode, ingat sahabat kimia, kation menuju katode ya, kation menuju katode, sementara
anion menuju anode. Nah, seperti itu ya. Boleh dicatat ya, sahabat kimia di sini. Jadi kation dari jembatan garam, misalnya kita pilih Na+, kalau kita menggunakan NaCl ya. Jadi ada Na+, ada Cl, ada K+ ya, Na+, K+, itu akan bergerak ke katode. Kenapa? Katode kelebihan elektron ya. Lalu anion dari jembatan garam, ini fungsinya ya sahabat kimia, ini perlu kita pahami dengan baik ya. Anion dari jembatan garam itu apa? Kalau kita menggunakan Na+ berarti Cl- ya, K+ Cl- juga ya, KCl ya. Atau bahkan kita menggunakan natrium nitrat, maka nitratnya ya. Nah, ini akan bergerak kemana? Anoda ya. Dengan demikian ya, kita kembali ke sini. Dengan demikian arus listrik akan bergerak berkesinambungan ya, karena dinetralkan, kelebihan elektronnya dinetralkan oleh kationnya. Kekurangan elektronnya maka akan disuplai dari Cl- yang mengandung banyak elektron ya di sana ya. Nah, sahabat kimia, seperti itu bagian-bagian pentingnya ya. Nah, lalu kita kembali ke apakah reaksi bisa berlangsung spontan dan bagaimana dengan reaksi redoksnya. Di sini kita kembali ke reaksi ini ya. Nah, zinc akan mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+. Lalu kita akan mencari nilai yang namanya potensial reduksi ya. Jadi sahabat kimia kalau melihat ini, ya ini kan ada di bagian sini ya sebelum tanda panah. Ini namanya nilai potensial reduksi ya. Jadi semua kation ini mengalami reduksi dan kita punya data E0 red potensial reduksi ya. Nah, data ini kita bisa browsing ya sahabat kimia dan kita akan ambil yang kita butuhkan saja, itu pada Zn2+ itu minus 0,76 volt, sementara pada Cu2+ itu adalah plus 0,34. Nah, untuk apa data ini ya? Kita membuat sebuah reaksi kembali, reaksi redoks lagi di sini ya sahabat kimia ya. Kita buat lagi ya. Jadi Zn ya di anode titik 2 ya. Zn akan mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+ dengan melepaskan 2 mol elektron. Nah, data potensial reduksi yang tadi kita ubah sahabat kimia menjadi potensial oksidasi sehingga tanda min itu kita ubah jadi plus 0,76 ya, satuannya volt. Ya, mengapa diubah? Sekali lagi karena ini adalah reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi ya. Oksidasi. Kemudian pada katode ya, katodenya Cu2+ mengalami reaksi reduksi menghasilkan Cu. Maka kalau dia reduksi saja ya, tandanya nggak usah dibalik ya. Jadi ini E0-nya E0 tetap red, E0 tetap E0 red, yaitu pesannya berapa tadi sahabat kimia? Kita cek lagi ya di sini. Oh, 0,34 ya, positif. Jadi tanda plusnya ditulis ya sahabat kimia. Tanda plusnya kita tulis ya. Jadi plus 0,34 volt. Kemudian kita jumlahkan. Ketika kita jumlahkan ada jumlah mol elektron ini kita eliminasi ya. Ini dua sama. Kalau tidak sama bagaimana? Misalnya kalau di sini 1, maka di sini harus kita kali 2, tapi E0-nya nilai potensialnya tidak boleh dikali ya. Jadi nilai potensial ini tetap ya acak ya, sama seperti yang tertera pada tabel. Yang diubah-ubah hanyalah tandanya ya sahabat kimia ya. Nah, demikian kita jumlahkan, reaksi redoksnya adalah Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu ya. Maka gabungan antara E0 red dan E0 ox ya ditambah E0 red itu kita sebut sebagai E0 cell ya, E0 cell atau kalau di fisika itu namanya
GGL, gaya gerak listrik ya. Merupakan ini penjumlahan ya sahabat kimia, 0,76 ditambah 0,34 yaitu plus 1,1 volt, dikasih tanda plus ya. Ini menunjukkan reaksi berlangsung spontan. Reaksi berlangsung spontan menurut konsep kimia itu adalah reaksi ini bisa ya, mudah, bisa apa? Bisa berlangsung ya. Reaksi spontan sekali lagi adalah reaksi yang mudah dan bisa berlangsung. Mengapa? Ya memang begitu. Kalau kita amati reaksinya memang berlangsung karena terjadi pergerakan jarum voltmeter ke arah kanan ya, ke arah katodenya ya. Tapi kalau kita melihat angka, maka kita tandai dengan nilai potensial selnya, nilai potensial selnya itu harus lebih dari 0 ya, sahabat kimia, lebih dari 0 ya. Jadi artinya positif. Nilai potensial selnya harus lebih dari 0 atau apa ini? Positif ya. Berarti reaksi berjalan spontan. Nah, sekali lagi kita simpulkan, sekali lagi kita kembali ke konsep ya. Nah, pada sel volta ini itu sebetulnya adalah perubahan energi, terjadi perubahan energi ya. Dari energi kimia, ya ini konsep kesimpulannya kita membuat sebuah konsep yang penting ini diubah ke energi listrik ya, energi kimia ke energi listrik. Makanya sel volta ini banyak diaplikasikan untuk pembuatan baterai ya. Nanti ada baterai ramah lingkungan ya, Bu Eli akan posting tentang bagaimana membuat baterai ramah lingkungan ya. Nah, energi kimia ini yang mana? Yang tadi ya, reaksi redoksnya. Jadi dari reaksi redoks itu akan menghasilkan energi listriknya. Energi listrik yang mana? Ya tadi sekian volt, yaitu plus 1,1 volt tadi ya. Jadi kalau reaksinya berlangsung, maka dia akan menghasilkan sekian tegangan listrik ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Nah, sekali lagi, ini adalah bagian-bagian penting dari sel volta. Ya, sahabat kimia perlu bisa membuat diagram sel volta lalu menjelaskan, menyertakan bagian-bagian pentingnya, lalu menjelaskan dan membuat reaksi redoks lengkapnya. Ya, sahabat kimia tentu saja disertai dengan pemahaman awal, yaitu paham dulu ya bagian logam-logam itu termasuk di bagian sebelah mana pada deret voltanya, yang mana, yang kanan reduksi, yang kiri adalah oksidasi. Yang kedua adalah perlu sertai untuk menghitung berapa nilai potensial selnya adalah sahabat kimia perlu data potensial reduksi standar yang bisa di browsing di buku atau di mana di internet ya. Ada banyak sumber. Nah, sama ya sahabat kimia dengan yang sudah Bu Eli jelaskan di sini ya. Jadi pada anoda terjadi oksidasi zinc menghasilkan Zn2+ dengan melepaskan 2 mol elektron, sementara pada katode terjadi reaksi reduksi dari kation logam garamnya, larutan elektrolitnya yaitu CO2+ menghasilkan logam Cu ya. Nah, seperti itu sahabat kimia, jangan lupa aliran elektronnya dari mana? Anoda ke katode ya. Lalu perlu jembatan garam yang merupakan garam-garam netral karena kation dari jembatan garam akan pergi ke katoda ya, ke katoda. Sementara anion, kationnya jadi K+ ya. Sementara anionnya Cl- akan pergi ke anoda. Nah, seperti itu sehingga terjadi arus listrik yang terus berkesinambungan. Nah, sahabat kimia, di akhir bahasan kita, Bu Eli akan berikan tantangan, ayo kita membuat diagram sel volta secara mandiri ya. Nah, kita lihat gambar ini ya, di gambar ini itu disajikan ada 3 larutan, nikel sulfat itu berwarna hijau, yang berwarna biru adalah CuSO4, sementara ada larutan garam zinc sulfat ini berwarna bening ya, tidak berwarna atau jernih. Nah, lalu di sini ada voltmeter. Kemudian ada 2 logam nih sahabat kimia, ada logam zinc, 2 jenis logam zinc itu kita pakai koin logam 500 yang berlapis zinc ya. Lalu ada satu lagi logam uang logam Rp1.000 koin ya yang berlapis nikel ya, sahabat kimia. Nah, tugas sahabat kimia adalah ayo kita latihan mandiri ya, kita membuat diagram sel volta ya.
dengan memilih ya. Memilih cairan mana yang tepat untuk kedua logam ini, nikel dan Zn. Ya, kemudian jelaskan, buat diagramnya, kemudian jelaskan bagian-bagian pentingnya, fungsinya ya, serta dicari potensial selnya, apakah reaksi berlangsung spontan atau tidak spontan. Ya, jadi Bu Eli tulis di sini ya, sahabat kimia ya, tugas mandiri ya, latihan ya. Tugas atau ya latihan sahabat kimia, latihan mandiri ya. Latihan mandiri itu ada pada logam nikel dan zinc ya, nikel dan zinc. Kemudian sahabat kimia pilih ya, pilih larutan elektrolitnya, larutan elektrolitnya yang tepat. Nah, lalu buat diagram sel voltanya ya. Kemudian buat reaksi redoksnya. Reaksi redoks ya, sahabat kimia, redoksnya. Lalu hitung apa? E0 selnya berapa volt ya, apakah berlangsung spontan atau tidak ya. Di sini jadi sekian volt ini ya, sekian volt ya, ini spontan atau tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, silakan sahabat kimia, kita mau melatih dan meningkatkan jam terbang ya sahabat kimia. Ini nanti sel voltanya ikut dijelaskan ya. Jelaskan komponennya ya, jadi lebih mahir ya, kita meningkatkan jam terbang dan pemahaman yang lebih konseptual pada pembuatan diagram sel volta dan komponen-komponen pentingnya ya. Baik, terima kasih sahabat kimia sudah menonton video ini sampai habis ya. Selamat belajar dan tetap semangat.